Yuk kita next. Nah, kita mulai dari mengaksesnya ya. Tapi sebelumnya saya mau nampilkan dulu, bisa juga ditampilkan. Nah, ini ada saya tampilkan. Nah, ini website yang sudah kita buat. Nah, ini saya ada saya buat statusnya di samping itu sudah gitu ya. Inspektorat ini sudah digunakan, mereka sudah menggunakan. Kategori penggunaannya sudah diisi. Kemudian di sekretariat Dewan itu juga sudah diisi. Selanjutnya di Bapeda ya, Baperida ya sekarang namanya. Itu domainnya masih Bapeda yang lama. Nah, ini perlu Bapak Ibu catat mungkin ya. Nampak kira-kira? Yang belakang nampak? Besarkan lagi ya. Nah, ini dia. Ini yang perlu kita ya, link website-nya ya. Nah, bagi yang nanti belum pernah menggunakan, secara default username dan passwordnya itu adalah username-nya itu admin, passwordnya admin 123. Nanti kalau ada juga yang nggak bisa dibuka, mungkin sudah pernah diakses tapi lupa, sudah diganti atau lupa, nanti kita reset. Tapi nanti aja. Nanti kalaupun seandainya saat kita praktek nanti ya masing-masing sudah berada di pengelolaan yang sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu memang mengelola teknis yang sebelumnya itu sudah ada passwordnya. Tapi kalau misalnya baru, ya itu ditanyakan sama yang operator sebelumnya. Atau misalnya tidak terdelivery, operator sebelumnya itu miscontact, nggak bisa dihubungi atau hilang segala macam, kita ngalamin masih nanti kita reset. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tentunya nanti ini kan kita buat web ini secara plot, ada beberapa menu saja. Nanti Bapak Ibu mau tambah boleh, atau mau dikurangi boleh, gitu ya. Nah, untuk ya namanya saya katakan metode untuk ditambah atau dikurang. Nah, itu saya harapkan pengajuannya jangan di telepon saya. Pengajuannya melalui surat resmi. Jadi buat suratnya layanan Kominfo, nanti disposisi ke tim kami, nanti baru kita perbaiki. Nah, seperti itu mekanisme kita dalam kedinasan. Jadi jangan telepon. Itu Bapak Ibu Nas. Nah, ini sebenarnya bukan memperlambat birokrasi kita, bukan. Itu sangat penting ya. Jadi kami di tim punya dasar. Seandainya ada perubahan atau penambahan dalam menu atau ada request yang lain, itu tolong dibuat nanti suratnya. Ya, mudah-mudahan kita akan kelola dengan cepat. Sudah. Oke ya, kita mulai ya. Oke, kita mulai dari ya. Oh, belum scroll ya. Nah, ini P3M ya. Nah, ini dinas pariwisata. Apa ada dinas pariwisata? Ada. Jadi ini OPD ditambah bagian dari sekretariatan dan ditambah dari kecamatan. Jadi ada 40. Satu. Oke, yang ini nanti sewaktu praktek ya. Sewaktu praktek ya. Saya sedikit melaporkan dulu. Nanti suatu praktek ini kita tampilkan lagi. Oke, kembali ke Andika ya. Ya, nanti kita tampilkan. Sebentar ya. Ya, nanti kita tampilkan. Oh ya, nanti kita lihat ya. Nanti di prakteknya baru kita coba. Kita coba sedikit dulu pemaparan.
Oke, kita mulai dari mengakses browser ya. Jadi browsernya nanti sebagaimana yang saya sampaikan, nanti kita akses, kita buka browser dengan catatan sudah terkoneksi dengan internet. Nah, depannya Bang Firman, masih ada tempat. Oke, kita isi tentang bagaimana cara mengisinya. Kita klik menu tentang. Ada itu baca. Nah, kemudian kita klik tombol tambah. Nah, di situ kita isikan informasi berkenaan dengan tentang OPD kita. Ya, deskripsinya lah ya. Kita menjelaskan bahwa OPD kita ini seperti apa, bagaimana tupoksi apa segala macamnya isinya. Nah, ini bisa diedit. Jadi dia tombolnya itu nanti setelah kita simpan bisa diedit. Jadi kalau misalnya kita mau tambahin, silakan edit saja ya. Oke, next. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu kontak. Itu di bagian sidebar itu ada bacaannya kontak. Nah, ini memuat informasi tentang email, nomor handphone, alamat. Jadi nanti user atau masyarakat bisa melihat yang bisa dikontak dari OPD tersebut, emailnya kah, nomor handphonenya kah, atau nomor kantor. Nah, kemudian, nah ini bisa di set lokasinya. Nah, ini kita menggunakan Google Map. Nanti kita coba caranya di praktek nanti. Jadi dari Google Map itu nanti kita akan cari lokasinya, kemudian kita sematkan di website kita. Jadi nanti masyarakat masuk bisa mengakses website kita, itu bisa lihat alamat kita di mana. Oke, selanjutnya. Nah, masuk kita ke menu berita. Menu berita ini ada dua nanti. Jadi ada menu, ada sub menu. Jadi kita klik dulu menunya, nanti akan muncul dua sub menu. Menu pertama kategori. Jadi sebelum kita membuat berita, kita harus membuat kategori. Jadi nanti sistem ini akan menampilkan berita-berita itu dikelompokkan berdasarkan kategori apa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita buat kategorinya, ini bebas kategori, disesuaikan dengan OPD masing-masing. Misalnya kita mau buat berita tentang publik, kita mau buat berita tentang yang spesifik berkenaan dengan OPD kita, dipersilakan boleh. Jadi kita buat dulu kategorinya, baru kita isi. Oke, selanjutnya setelah kita buat kategori, masuklah kita ke bagian. Nah, di kategori ini bisa kita lakukan tambah. Itu awal ya, langkah awal kita tambah. Kemudian kalau kita misalnya